Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman. Oke, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang tes PCPM Bank Indonesia part ke-11-nya ya. Oke, silakan teman-teman mengerjakan terlebih dahulu. Oke, di sini saya selalu menghargai pendapat atasan meskipun tidak selalu sependapat. Ini jawabannya adalah iya. Menghargai pendapat atasan adalah tanda profesionalisme dan menunjukkan sikap yang menghormati hierarki di tempat kerja. Oke, lanjut nomor 2. Saya lebih suka menyelesaikan pekerjaan tanpa banyak melibatkan rekan kerja. Ini jawabannya adalah tidak. Melibatkan rekan kerja dapat memperkaya hasil kerja dan berbagi perspektif dan keahlian. Oke, lanjut nomor 3. Saya percaya bahwa mengikuti aturan perusahaan adalah hal yang sangat penting, bahkan jika saya merasa aturan tersebut tidak efisien. Ini jawabannya adalah iya. Mematuhi aturan perusahaan adalah bagian dari integritas dan profesionalisme yang membantu menjaga tertib dan konsistensi kerja. Oke, lanjut nomor 4. Saya merasa bahwa menjaga kerahasiaan data perusahaan adalah prioritas utama meskipun ada tekanan untuk mengungkapkan informasi. Ini jawabannya adalah iya. Menjaga kerahasiaan data perusahaan adalah bentuk tanggung jawab dan menunjukkan integritas yang tinggi. Oke, lanjut nomor 5. Saya merasa nyaman bekerja dalam tim yang anggotanya memiliki kepribadian yang beragam. Ini adalah iya. Keberagaman dalam tim dapat memberikan berbagai sudut pandang dan solusi kreatif terhadap masalah. Oke, lanjut nomor 6. Saya lebih suka bekerja lembur jika diperlukan tanpa meminta kompensasi tambahan. Ini jawabannya adalah tidak. Kompensasi yang adil untuk kerja lembur adalah bagian penting untuk menjaga motivasi dan keseimbangan kerja. Oke, lanjut nomor 7. Saya percaya bahwa seorang atasan harus terbuka terhadap kritik dari bawahan. Ini jawabannya adalah iya. Keterbukaan terhadap kritik menunjukkan kerendahan hati dan membantu perbaikan diri. Oke, lanjut nomor 8. Saya selalu berusaha menyelesaikan tugas tepat waktu meskipun harus mengorbankan kualitas. Ini jawabannya adalah tidak. Kualitas adalah prioritas yang harus dijaga meskipun ada tekanan waktu. Menyelesaikan tugas tepat waktu tidak berarti harus mengorbankan kualitas. Oke, lanjut nomor 9. Saya percaya bahwa atasan harus memberikan kepercayaan penuh kepada bawahan dalam menyelesaikan tugas. Ini jawabannya adalah iya. Kepercayaan dari atasan dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan inisiatif bawahan. Oke, lanjut nomor 10. Saya merasa bahwa kompensasi yang saya terima sesuai dengan kontribusi yang saya berikan kepada perusahaan. Ini jawabannya adalah iya. Kompensasi yang adil penting untuk menjaga motivasi dan kesejahteraan karyawan. Oke, lanjut nomor 11. Saya lebih suka bekerja di bawah tekanan untuk memacu produktivitas saya. Ini jawabannya adalah tidak.
Bekerja di bawah tekanan terus-menerus dapat mengurangi kualitas kerja dan menyebabkan kelelahan. Oke, lanjut nomor 12. Saya selalu terbuka untuk membantu rekan kerja yang kesulitan menyelesaikan tugas mereka. Ini jawabannya iya. Membantu rekan kerja menunjukkan sikap kolaboratif dan dapat mempererat hubungan dengan tim. Oke, lanjut nomor 13. Saya merasa bahwa atasan sebaiknya tidak terlalu terlibat dalam pekerjaan sehari-hari bawahan. Ini jawabannya adalah iya. Terlalu banyak keterlibatan dari atasan dapat mengurangi otonomi dan kepercayaan diri bawahan. Oke, lanjut nomor 14. Saya percaya bahwa menjaga profesionalisme di tempat kerja berarti tidak mencampur urusan pribadi dengan pekerjaan. Ini jawabannya adalah iya. Memisahkan urusan pribadi dan pekerjaan adalah tanda profesionalisme dan membantu menjaga fokus. Oke, lanjut nomor 15. Saya lebih suka menerima tugas yang jelas dengan petunjuk rinci daripada harus menafsirkan sendiri. Ini jawabannya adalah iya. Arahan yang jelas membantu mengurangi kesalahan dan memastikan bahwa pekerjaan sesuai dengan harapan. Oke, lanjut nomor 16. Saya merasa bahwa bekerja sendiri lebih efektif daripada bekerja dengan tim. Ini jawabannya adalah tidak. Kerja tim dapat menghasilkan solusi yang lebih baik karena adanya kolaborasi dan pertukaran ide. Oke, lanjut nomor 17. Saya percaya bahwa integritas adalah nilai terpenting yang harus dimiliki setiap karyawan. Ini iya, integritas adalah dasar dari kepercayaan yang merupakan elemen kunci dalam hubungan kerja yang sukses. Lanjut nomor 18. Saya merasa bahwa semua aturan perusahaan harus selalu dipatuhi, tidak peduli seberapa kecil atau besar. Ini jawabannya iya. Mematuhi semua aturan baik kecil maupun besar menunjukkan komitmen terhadap standar perusahaan. Oke, lanjut nomor 19. Saya lebih suka jika rekan kerja selalu menyampaikan pendapat mereka meskipun saya tidak setuju. Ini jawabannya adalah iya. Mendengarkan pendapat yang berbeda dapat memperkaya perspektif dan membantu menemukan solusi yang lebih baik. Ya, lanjut nomor 20. Saya percaya bahwa kesuksesan tim lebih penting daripada kesuksesan individu. Ini adalah iya. Kesuksesan tim mencerminkan kerjasama yang baik dan seringkali lebih berkelanjutan daripada keberhasilan individu. Oke, lanjut nomor 21. Saya merasa bahwa menolak pekerjaan tambahan yang diberikan oleh atasan adalah sikap yang tidak profesional. Ini jawabannya adalah tidak. Menolak pekerjaan tambahan bisa menjadi tanda profesionalisme jika dilakukan dengan alasan yang kuat, seperti beban kerja yang sudah penuh. Oke, lanjut nomor 22. Saya selalu menjaga komunikasi yang baik dengan atasan untuk memastikan bahwa saya memahami ekspektasi mereka. Ini jawabannya adalah iya. Komunikasi yang baik dengan atasan dapat mencegah kesalahpahaman dan memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai harapan. Ya, lanjut nomor 23. Saya lebih suka bekerja di perusahaan yang memiliki kebijakan jam lembur yang jelas.
Ini jawabannya adalah iya. Kebijakan jam lembur yang jelas membantu karyawan merencanakan waktu mereka dengan lebih baik dan memastikan kompensasi yang adil. Oke, lanjut nomor 24. Saya merasa bahwa menjaga keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi adalah penting untuk kesehatan mental. Ini jawabannya adalah iya. Keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi membantu mencegah stres dan burnout, serta menjaga produktivitas jangka panjang. Ya, lanjut nomor 25. Saya percaya bahwa bawahan harus memiliki kesempatan untuk memberikan masukan terhadap kebijakan perusahaan. Ini jawabannya adalah iya. Masukan dari bawahan dapat memberikan perspektif yang berharga dan membantu perusahaan membuat kebijakan yang lebih efektif. Oke, lanjut nomor 26. Saya lebih suka jika tugas-tugas diberikan dengan tenggat waktu yang ketat untuk menjaga fokus. Ini jawabannya adalah tidak. Tenggat waktu yang terlalu ketat dapat menimbulkan stres yang tidak perlu dan mengurangi kualitas hasil kerja. Oke, lanjut nomor 27. Saya merasa bahwa bekerja di lingkungan yang mendukung inovasi lebih penting daripada bekerja di lingkungan yang stabil. Ini jawabannya iya. Lingkungan yang mendukung inovasi memungkinkan karyawan untuk berkreasi dan menemukan solusi baru yang dapat meningkatkan performa perusahaan. Lanjut nomor 28. Saya selalu berusaha untuk tetap profesional dalam situasi apapun di tempat kerja. Ini jawabannya adalah iya. Profesionalisme adalah kunci untuk menjaga hubungan kerja yang sehat dan produktif. Sikap profesional membantu dalam menghadapi berbagai situasi di tempat kerja dan tenang dengan tenang dan efektif. Oke, lanjut nomor 29. Saya lebih suka jika kompensasi yang saya terima berdasarkan kontribusi individu daripada kontribusi tim. Ini jawabannya adalah tidak. Kompensasi berdasarkan kontribusi tim dapat mendorong kerjasama dan memastikan bahwa semua anggota tim merasa dihargai. Hal ini juga meningkatkan solidaritas dan semangat kerja dalam tim. Oke, lanjut nomor 30. Saya merasa bahwa memberikan masukan konstruktif kepada bawahan adalah bagian penting dari tugas seorang atasan. Ini jawabannya iya. Masukan konstruktif membantu bawahan berkembang dan meningkatkan kinerja mereka. Ini juga memperkuat hubungan kerja yang positif antara atasan dan bawahan. Oke, lanjut nomor 31. Saya lebih suka bekerja dalam lingkungan kerja yang formal dan terstruktur daripada yang santai dan fleksibel. Ini jawabannya adalah tidak. Lingkungan kerja yang santai dan fleksibel seringkali dapat meningkatkan kreativitas dan kepuasan kerja yang berdampak positif dari produktivitas. Oke, lanjut nomor 32. Saya percaya bahwa transparansi dalam komunikasi adalah kunci untuk membangun kepercayaan di antara rekan kerja. Ini jawabannya adalah iya. Transparansi dalam komunikasi membantu mengurangi kesalahpahaman dan memperkuat kepercayaan antar anggota tim yang sangat penting untuk kerjasama yang efektif. Oke, lanjut nomor 33. Saya lebih suka jika semua keputusan penting di tempat kerja dibuat oleh atasan tanpa melibatkan tim.
Ini jawabannya adalah tidak. Melibatkan tim dalam pengambilan keputusan sering penting meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab, serta memanfaatkan beragam perspektif untuk membuat keputusan yang lebih baik. Oke, lanjut nomor 34. Saya merasa bahwa menghargai privasi dari rekan kerja adalah penting dalam menjaga hubungan kerja yang baik. Ini jawabannya adalah iya. Menghargai privasi rekan kerja menunjukkan sikap profesional dan membantu menciptakan lingkungan kerja yang saling menghormati. Oke, lanjut nomor 35. Saya percaya bahwa memberikan umpan balik secara langsung dan terbuka adalah cara terbaik untuk menyelesaikan konflik di tempat kerja. Ini jawabannya adalah iya. Umpan balik yang langsung dan terbuka membantu menyelesaikan konflik dengan cepat dan mencegah masalah menjadi lebih besar. Oke, lanjut nomor 36. Saya lebih suka jika atasan saya memberikan instruksi yang sangat detail daripada memberikan kebebasan untuk menafsirkan tugas. Ini jawabannya adalah tidak. Kebebasan untuk menafsirkan tugas memungkinkan karyawan untuk menunjukkan kreativitas dan inisiatif yang dapat meningkatkan kualitas hasil kerja. Oke, lanjut nomor 37. Saya merasa bahwa menjaga integritas pribadi adalah hal yang paling penting dalam karir saya. Ini jawabannya adalah iya. Integritas pribadi adalah fondasi dari reputasi profesional seseorang dan merupakan elemen penting dalam membangun kepercayaan di tempat kerja. Oke, lanjut nomor 38. Saya lebih suka bekerja di perusahaan yang memberikan penghargaan berdasarkan kinerja daripada senioritas. Ini jawabannya adalah iya. Penghargaan berdasarkan kinerja mendorong kompetisi yang sehat dan memotivasi karyawan untuk terus meningkatkan kinerja mereka. Oke, lanjut nomor 39. Saya percaya bahwa mendukung rekan kerja dalam situasi sulit adalah bagian penting dari kerja tim. Ini jawabannya adalah iya. Dukungan antar rekan kerja membantu memperkuat ikatan tim dan menciptakan lingkungan kerja yang saling mendukung dan kolaboratif. Oke, lanjut nomor 40. Saya lebih suka menerima kritik yang membangun daripada pujian yang tidak tulus. Ini adalah iya. Kritik yang membangun dapat membantu karyawan belajar dan berkembang, sedangkan pujian yang tidak tulus tidak memberikan manfaat nyata bagi peningkatan diri. Oke, lanjut nomor 41. Saya merasa bahwa memahami kebijakan perusahaan secara mendalam adalah penting untuk memastikan bahwa saya dapat bekerja sesuai dengan harapan. Ini jawabannya adalah iya. Memahami kebijakan perusahaan membantu karyawan bekerja sesuai dengan standar yang ditetapkan dan mencegah pelanggaran yang tidak disengaja. Oke, lanjut nomor 42. Saya lebih suka jika evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan transparan. Ini jawabannya adalah iya. Evaluasi kinerja yang rutin dan transparan membantu karyawan memahami area yang perlu diperbaiki dan memberikan kesempatan untuk merencanakan pengembangan karir. Oke, lanjut nomor 43. Saya percaya bahwa mengakui kesalahan pribadi adalah tanda dari integritas dan tanggung jawab pribadi. Ini jawabannya adalah iya.
Mengakui kesalahan menunjukkan kejujuran dan keberanian, serta membantu membangun kepercayaan dengan rekan kerja dan atasan. Oke, lanjut nomor 44. Saya lebih suka bekerja dengan rekan kerja yang proaktif dan berinisiatif daripada yang hanya menunggu instruksi. Ini adalah iya. Rekan kerja yang proaktif dan berinisiatif dapat mendorong kemajuan proyek dan membantu mengatasi masalah sebelum menjadi besar. Oke, lanjut nomor 45. Saya merasa bahwa fleksibilitas dalam menghadapi perubahan adalah kunci untuk bertahan dalam lingkungan kerja yang dinamis. Ini jawabannya adalah iya. Fleksibilitas memungkinkan karyawan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan, yang penting dalam menjaga produktivitas dan relevansi dalam pekerjaan. Oke, lanjut nomor 46. Saya percaya bahwa seorang pemimpin yang baik harus menjadi teladan dalam hal etika dan integritas. Ini jawabannya adalah iya. Pemimpin yang menunjukkan etika dan integritas yang kuat akan diikuti dan dihormati oleh timnya, menciptakan budaya kerja yang positif. Oke, lanjut nomor 47. Saya lebih suka jika pekerjaan saya dinilai berdasarkan hasil akhir daripada proses yang saya lakukan. Ini jawabannya adalah tidak. Meskipun hasil akhir penting, proses yang baik menunjukkan kemampuan dalam perencanaan dan pelaksanaan yang sama pentingnya dalam evaluasi kinerja. Oke, lanjut nomor 48. Saya merasa bahwa kerjasama yang baik dengan tim lebih penting daripada pencapaian individu yang cemerlang. Ini jawabannya adalah iya. Kerjasama yang baik memastikan keberhasilan jangka panjang tim dan seringkali menghasilkan pencapaian yang lebih besar dibandingkan dengan usaha individu. Oke, lanjut nomor 49. Saya lebih suka menerima tugas dengan target yang jelas dan realistis. Ini jawabannya adalah iya. Target yang jelas dan realistis membantu karyawan fokus dan bekerja dengan lebih efektif tanpa tekanan yang tidak perlu. Oke, lanjut nomor 50. Saya percaya bahwa menghormati batasan waktu rekan kerja adalah tanda profesionalisme. Ini jawabannya adalah iya. Menghormati batasan waktu rekan kerja menunjukkan sikap saling menghargai dan membantu menjaga efisiensi kerja tim. Oke, lanjut nomor 51. Saya lebih suka menerima umpan balik negatif yang jujur daripada pujian yang tidak tulus. Ini jawabannya adalah iya. Umpan balik negatif yang jujur membantu memperbaiki kelemahan dan mendorong pertumbuhan pribadi, sementara pujian yang tidak tulus tidak memberikan nilai nyata. Oke, lanjut nomor 52. Saya merasa bahwa mengikuti prosedur yang benar lebih penting daripada mencapai hasil dengan cara yang tidak etis. Ini jawabannya adalah iya. Etika dalam bekerja memastikan bahwa hasil yang dicapai berkelanjutan dan tidak menimbulkan masalah di masa depan, yang lebih penting daripada keuntungan jangka pendek. Oke, lanjut nomor 53. Saya lebih suka bekerja di lingkungan yang memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan nilai-nilai pribadi saya. Ini jawabannya adalah iya.
Keselarasan antara nilai-nilai pribadi dan nilai-nilai perusahaan menciptakan kepuasan kerja yang lebih tinggi dan motivasi yang lebih kuat untuk berkontribusi. Oke, lanjut nomor 54. Saya percaya bahwa keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi penting untuk menjaga kesehatan mental. Ini jawabannya adalah iya. Keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi membantu mencegah kelelahan dan meningkatkan kesejahteraan keseluruhan yang berdampak positif pada kinerja kerja. Oke, lanjut nomor 55. Saya merasa bahwa menjaga kerahasiaan data perusahaan adalah tanggung jawab penting setiap karyawan. Ini jawabannya adalah iya. Kerahasiaan data perusahaan adalah bagian dari tanggung jawab profesional yang membantu melindungi kepentingan perusahaan dan mencegah resiko kebocoran informasi. Oke, lanjut nomor 56. Saya lebih suka jika evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan kriteria yang jelas dan terukur. Ini jawabannya adalah iya. Kriteria yang jelas dan terukur memastikan bahwa evaluasi kinerja dilakukan secara objektif dan adil, yang penting untuk memotivasi karyawan. Oke, lanjut nomor 57. Saya percaya bahwa komunikasi yang efektif adalah kunci untuk menyelesaikan konflik di tempat kerja. Ini jawabannya adalah iya. Komunikasi yang efektif membantu menjelaskan masalah, mengurangi kesalahpahaman, dan mencari solusi yang diterima oleh semua pihak yang terlibat. Oke, lanjut nomor 58. Saya lebih suka bekerja dengan rekan kerja yang memiliki standar kerja yang tinggi. Ini jawabannya adalah iya. Rekan kerja dengan standar kerja yang tinggi mendorong seluruh tim untuk meningkatkan kualitas kerja dan mencapai hasil yang lebih baik. Lanjut nomor 59. Saya merasa bahwa tanggung jawab utama saya adalah memberikan kontribusi maksimal pada pekerjaan saya. Ini jawabannya iya. Memberikan kontribusi maksimal menunjukkan dedikasi dan komitmen terhadap pekerjaan yang penting untuk kesuksesan individu dan tim. Oke, lanjut nomor 60. Saya lebih suka jika pekerjaan saya dinilai berdasarkan kualitas daripada kuantitas. Ini jawabannya adalah iya. Kualitas pekerjaan mencerminkan kemampuan dan dedikasi, sedangkan kuantitas tanpa kualitas tidak memberikan nilai yang signifikan. Lanjut nomor 61. Saya percaya bahwa menjaga hubungan yang baik dengan rekan kerja adalah kunci untuk sukses di tempat kerja. Ini jawabannya adalah iya. Hubungan yang baik dengan rekan kerja menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung, yang penting untuk kolaborasi dan pencapaian bersama. Lanjut nomor 62. Saya lebih suka menerima tanggung jawab yang menantang daripada pekerjaan rutin. Ini jawabannya adalah iya. Tanggung jawab yang menantang memberikan peluang untuk belajar dan berkembang, yang penting untuk pengembangan karir dan kepuasan kerja. Lanjut nomor 63. Saya merasa bahwa mengikuti aturan perusahaan adalah tanda profesionalisme. Ini jawabannya adalah iya. Mengikuti aturan perusahaan menunjukkan komitmen untuk bekerja sesuai dengan standar yang ditetapkan dan membantu menjaga ketertiban dan efisiensi di tempat kerja. Lanjut nomor 64.
Saya lebih suka jika saya memiliki otonomi dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pekerjaan saya. Ini jawabannya adalah iya. Otonomi dalam pengambilan keputusan memungkinkan karyawan untuk menunjukkan inisiatif dan tanggung jawab yang dapat meningkatkan kualitas hasil kerja. Lanjut nomor 65. Saya percaya bahwa menjaga profesionalisme dalam komunikasi adalah penting, terutama dalam situasi yang penuh tekanan. Ini jawabannya adalah iya. Profesionalisme dalam komunikasi membantu menjaga hubungan kerja yang baik dan memastikan bahwa masalah diselesaikan dengan cara yang konstruktif, bahkan dalam situasi yang sangat sulit. Ya, lanjut nomor 66. Saya lebih suka bekerja di perusahaan yang memberikan kesempatan untuk pengembangan karir yang jelas. Ini jawabannya adalah iya. Kesempatan untuk pengembangan karir mendorong karyawan untuk terus belajar dan berkembang, yang penting untuk kemajuan profesional dan kepuasan kerja. Oke, lanjut nomor 67. Saya merasa bahwa integritas adalah nilai paling penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Ini jawabannya adalah iya. Integritas adalah fondasi dari kepemimpinan yang baik, karena memastikan bahwa pemimpin bertindak dengan jujur dan adil, yang penting untuk mendapatkan kepercayaan dari tim. Oke, lanjut nomor 68. Saya lebih suka bekerja dalam tim yang mendukung dan saling menghargai. Ini jawabannya adalah iya. Tim yang mendukung dan saling menghargai menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif, yang penting untuk mencapai tujuan bersama. Oke, lanjut nomor 69. Saya merasa bahwa mematuhi standar kerja yang tinggi adalah penting untuk menjaga kualitas pekerjaan. Ini jawabannya adalah iya. Mematuhi standar kerja yang tinggi memastikan bahwa hasil kerja memenuhi atau melebihi harapan, yang penting untuk reputasi profesional dan kesuksesan jangka panjang. Lanjut nomor 70. Saya lebih suka jika atasan saya memberikan arahan yang jelas sebelum saya memulai tugas. Ini jawabannya adalah iya. Arahan yang jelas membantu karyawan memahami ekspektasi dan fokus pada tugas, yang penting untuk efisiensi dan keberhasilan dalam menyelesaikan pekerjaan. Lanjut nomor 71. Saya percaya bahwa integritas adalah nilai yang tidak boleh dikompromikan dalam situasi apapun. Ini jawabannya adalah iya. Integritas adalah prinsip fundamental yang harus dijaga dalam setiap aspek kehidupan profesional dan pribadi, karena menentukan karakter seseorang dan kepercayaan yang dibangun oleh orang lain dengan orang lain. Lanjut nomor 72. Saya lebih suka bekerja di lingkungan yang memiliki budaya kerja yang inklusif dan menghargai perbedaan. Ini jawabannya adalah iya. Budaya kerja yang inklusif mendorong keberagaman ide dan perspektif yang dapat memperkaya proses kerja dan peningkatan inovasi. Lanjut nomor 73. Saya merasa bahwa mendukung pengembangan rekan kerja adalah bagian dari tanggung jawab saya. Ini jawabannya adalah iya. Mendukung pengembangan rekan kerja membantu menciptakan tim yang lebih kuat dan meningkatkan kemampuan kolektif untuk mencapai tujuan bersama.
Lanjut nomor 74. Saya lebih suka menerima tanggung jawab tambahan jika itu membantu saya berkembang secara profesional. Ini jawabannya adalah iya. Penghargaan kepada tim dapat memperkuat kerjasama dan meningkatkan semangat kelompok. Lanjut nomor 75. Saya percaya bahwa transparansi dalam pengambilan keputusan adalah penting untuk pengembangan kepercayaan di dalam tim. Ini jawabannya adalah iya. Transparansi dalam pengambilan keputusan menunjukkan bahwa semua anggota tim dihargai dan dilibatkan. Yang penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang saling percaya dan kolaboratif. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman. Oke, terima kasih.